Welcome to the Van der Wijk, Benteng Van der Wijk. Kita explore karena berada di daerah ini. Tenang kalau mau renang. Kalau nggak dipakai renang terlarang. Bangunan yang ada di sekitar benteng. Sana ada hotel. Tahu nggak? Oh, benteng ini ternyata adalah lokasi syuting film The Raid 2 Berandal. Kita lihat seperti apa benteng Van der Wijk ini. Secara struktur bangunan terlihat masih kokoh banget. Padahal ini adalah bangunan dari abad ke-19. Luar biasa ya. Apa itu? Ada Unindra guys, tadi tour. Lagi tampilan depan benteng Van der Wijk. Van der Wijk. Ini gimana ya? Bukan orang Belanda. Aku dibangun tahun 1818. Wow. 1818 kita mengeksplor bangunan bersejarah di zaman kolonial Belanda. Slang ya, pastinya benteng ini sudah lanjut. Kita naik ke atas, pendek ya, nyampe kan. Serius keren banget, Tuang Bupati Kebumen. Kita masuk di koridor sini. Modelnya seperti ruang pangdam. Bisa kelihatannya dari luar desa. Ini ada pangdam. Foto, koleksi foto-foto. Di ruangan ini juga ada koleksi foto-foto pahlawan revolusi ya, yang adalah korban dari PKI. Bagetan, foto. Saat ini foto-foto adalah ruangan foto-foto presiden dan wakil presiden. Presiden pertama Pak Soekarno, Pak Harto, Pak Habibie, Pak Abdurrahman Wahid, Bu Megawati, Pak Bambang Susilo, sampai yang terakhir ada Pak Joko Widodo. Sebelah kiri ada Pak Presiden, di sebelah sini ada wakil-wakil. Kalau waktu dari wakil yang pertama Pak Mahat Hatta sampai wakil sampai akhir. Kenapa Pak Haji Amin belum ada? Mungkin belum diperbaharui. Pak Yusuf Kala terakhir.
copot itu naik ke atas benteng. Kita belum explore semua, tapi kita motong jalan terus. Tapi oke, kita lanjut tangganya. Oke guys, sekarang kita sudah ada di bagian paling atas yang ada kereta atas benteng. Dan kembali dikit. Kita lihat atap. Ini atap dari benteng Van der Wijk. Ini terbuat dari batu bata. Mungkin kita tahu semua, batu bata adalah struktur bangunan yang paling kuat dibandingkan batu-batu saat ini, kecuali batu kali ya. Dan ini terlihat dari modelnya itu ya tahun lama banget. Kalau bata-bata yang sekarang kan nggak terlalu besar seperti sekarang, tapi namanya benteng mungkin biar kuat, biar tidak mudah ditembus oleh lawan. Kereta nggak boleh naik kereta, nggak boleh naik. Everything is red. Temboknya berwarna merah semua. Dan kayaknya sih catan mungkin ya, bukan struktur asli dari bangunan bata ini. Struktur jendelanya identik banget dengan Belanda banget. Jendelanya luas, lebar-lebar, pintunya lebar. Ada beberapa lorong-lorong. Yang saat ini ya los sambung semua. Nggak tahu kalau zaman dulunya ada pintunya atau enggak. Dan ya kita benar-benar bisa merasakan aura sejarahnya banget di sini. Di luar biasa. Rasakanlah. Kita mau naik kereta tapi yang jagainnya belum terlihat. Mau muter pakai naik kereta. Sebelum tahun 1844, Benteng Van der Wijk merupakan bangunan kantor kongsi dagang VOC di Gombong. Bangunan tersebut sama sekali bukan berupa benteng, merupakan status kantor kongsi dagang Gombong jadi markas pertahanan Belanda di Gombong. Meski demikian, bangunan tersebut belum diubah menjadi benteng. Pada tahun 1844 dibangunlah sebuah benteng pertahanan Belanda. Balik lagi. Ini beneran apa? Iya. Prank nih kayaknya nih. Prank sama petugas itu. Masa udah nyampe sini, maafin Tigon. Prank kayaknya nih, karyawannya ngeprank. Saya di sini sejujurnya karena satu kebetulan, yang kedua jurnal Risa baru minggu hari apa ya? Dia baru kemarin malam Jumat kemarin ngupload ke Van der Wijk, dan saya akhirnya ngikutan jurnal Risa ke sini. Thank you jurnal Risa buat sejarah luar biasa sih sebenarnya, walaupun hanya sebatas bangunan saja. Tapi kita benar-benar ya, memang kalau orang-orang yang punya mix sense kalau orang yang bisa melihat lebih, mungkin akan Six jauh. sense. Iya, Six mix sense. Awas gelap. Jadi bagi orang-orang yang punya kelebihan bisa melihat zaman itu, ya mungkin akan bisa merasakan jauh lebih luar biasa dibandingkan saya yang hanya kita coba eksplor lagi beberapa tempat yang kita eksplor. Baru masuk ini memang sih pada dasarnya koridor panjang ini, koridor guys, tapi ini ada ruang pangdam, entah dulu ditempatin sama pangdam atau apa. Ini apa sih? Ini pangdam di 4 DIP.
sebenarnya di sini mungkin foto-foto, tapi karena sedang direnovasi, fotonya dicopot, nama-namanya masih ada. Tahun 1818 bangunan ini dipakai untuk asrama tentara Belanda. Ya hampir semuanya sama sih, berkoridor dari ujung sampai ujung, nampung semua yang di kanan. Gak ada apa ini. Dan kita nanti mau coba terbang, tapi sebelumnya kita akan izin dulu apakah boleh terbang di sini melihat bentuk dari atasnya. Kalau boleh, is amazing. Dan pastinya karena sebuah pengalaman baru buat saya mengunjungi tempat bersejarah di kota Kebumen. Kebumen. Kenapa ini saya rekam? Ini orang Belanda kan tinggi besar ya. Tapi kenapa ini bentuk dari pintunya itu tidak tahu. Saya lompat mungkin nyampe. Tapi kalau orang Belanda mereka masuk zaman itu. Kalau setahu saya orang Belanda di besar. Apakah kalau mereka ini kita nggak tahu. Oke guys, saya berada di ruangan yang sedikit lebih berbeda. Kenapa ada pintu di sini masih ada pintu, tapi dia sih nggak tahu ini pintu saat itu atau enggak. Ini mungkin oleh tadi bekas-bekasnya sih ada sedikit namanya apa? Wallpaper. Mungkin ruangan spesial mungkin. Karena menurut saya ini agak sedikit berbeda aja sih bandingin yang lain yang pintunya udah close, gak ada. Coy, ini ada bekas, kemungkinan pintu juga aja ya. Iya. Ini ada bekas sih eksor, gede banget. Mungkin saat itu ada pintu di sini juga sama. Kita menerawang bayang, ini ada pintu besar, karena eksornya gede banget. Satu sebagai pengamannya. Nah, ada berapa titik belum? Bagus banget. Oke guys, karena hampir seluruhnya sama ya, walaupun sebenarnya pastinya auranya berbeda setiap ruangan. Kita turun ke bawah karena saya belum mengeksplor di bawah. Yuk kita turun ke bawah. Oh ini nih perilaku yang seharusnya tidak patut dilakukan, coret-coret guys. Ini sejarah guys. Kalau dirusak dicoret-coret ini gimana? Sayang banget guys, kalau kemari jaga sikap, jangan coret-coret ini, jelek banget ini. Ya walaupun ini bangunan lama, bangunan kuno, tapi tetap mereka pastinya ada yang jaga, baik yang real ataupun yang ini ruang ventilasi dan juga mungkin ruang ngintip juga. Jangan ceder, mungkin di sini bisa ya kan? Ini sniper. Nah ya. Oke guys, kita turun guys. Oke, sekarang saya sudah berada di posisi di bawah dan masih terlihat, entah ini saya juga nggak tahu ini apakah pintu masih zaman dulu atau sudah direnovasi. Kayu padat, pastinya kayu jati, kayu nggak sembarangan, berat banget. Jadi
Ini untuk saya sendiri membuka pintu ini belum tentu bisa. Oke, saat ini saya sudah berada di tengah-tengah, nggak di tengah-tengah sih, maksudnya di area bagian tengah dari benteng Van der Wijk ini. Saya sedikit tadi coba naik ke atas, coba keliling di atas. Kalau saya merasakan bangunan ini terlihat kokoh, bangunan ini terlihat kuat, tapi yang uniknya adalah ruangan ini masih saya merasa tidak gerah, pengap dan lain sebagainya. Memang mungkin orang Belanda punya perhitungan yang luar biasa dalam mendesain sebuah bangunan. Ini benteng yang dibuat dari batu bata merah, kemudian besar, kokoh, kuat, sampai atapnya tadi saya lihat itu sampai dibuatnya juga dari batu bata. Tapi semenjak di dalam itu nggak ada hawa pengap, adem semua. Sirkulasinya tuh kayak berasa benar-benar kayak bukan di ruangan gedung gitu, kayak gedung-gedung zaman sekarang kan rapat ada AC. Nah ini AC-nya benar-benar alami banget, sirkulasinya satu sama lain itu kayak ngerasa berputar terus gitu. Ya ini perasaan saya ya, ini opini saya pribadi. Dari atas sama, di bawah sama, dan ini benar ya sesuatu yang mungkin bisa dipelajarin bahwa orang Belanda memiliki perhitungan membangun bangunan yang keren gitu, yang mempunyai, dia memperhitungkan sirkulasi udara, memperhitungkan lain hal sebagainya. Dan kita, ini adalah peninggalan mereka Belanda di tahun 1918, tulisannya sih 1818, sekitar 19 abad, di abad 19-an. Jadi sampai sekarang masih berada seperti ini. Dan mari kita sebagai generasi muda pastinya harus kita jaga, kita lestarikan, jangan sampai peninggalan ini tuh hilang. Karena kalau nggak ada bangunan ini, kita nggak akan tahu sejarah yang pernah ada di sini. And sekarang yuk kita kemana ya? Kita naik kereta. Dalam tiketnya ada paket berenang, naik kereta. Ini kalau berenang kita lihat yang teman-teman yang lain kali ya, mereka mau berenang atau enggak. Tapi naik kereta, kita coba naik kereta. Benteng ini dibangun selama 4 tahun, selesai pada tahun 1848. Sayang angka tahun di atas gerbang utama benteng yang dahulu di sisi selatan telah hilang. Benteng ini kemudian diberi nama Fort Cosius atau Fort General Cosius, diambil dari nama Letnan Jenderal Frans David Cosius, seorang komandan di Hindia Belanda yang memimpin pasukan Belanda di Gombong pada masa Perang Diponegoro 1825-1830. Benteng ini dibangun oleh tentara Korps Zeni Belanda dari 1.400 buruh yang bekerja dalam proyek tersebut. 1.200 orang diantaranya berasal dari Kabupaten Bagelan, sedangkan sisanya berasal dari Kabupaten Banyumas. Para buruh yang diawasi oleh pengawas yang diambil dari daerah masing-masing. Para buruh dibayar 15 sen per hari, sedangkan pengawas mendapat 1 florin per hari. Bahan baku bangunan seperti klasit dan kayu berasal dari kabupaten sekitar Bagelan, sebagian besar dari Banyumas. Oke gengs, ada yang baru nerbangin drone lagi gengs. Setelah sekian lama. Aku masih kaku lagi, serius kaku. Kaku banget, serius lama banget. Nanti kita lihat hasilnya bagaimana kah. Dan tegang itu, relax. Benteng Fort Cosius berbentuk segi 8 dengan tinggi 10 meter dan luas permukaan 7.168 meter persegi. Dindingnya memiliki ketebalan 1,4 meter.
No, gengs. Mana, gengs? Nggak kelihatan, gengs.